Oke, selamat bergabung di grup VIP Alliance. Oke, di sini saya bakal bahas tentang compounding dan 4 wallet ya. Nah, di sini anggaplah di sini saldo saya 4 juta dan saya udah profit 100.000 ya nih. Udah transaksi misalkan beberapa kali dan dapat profit 100.000, itu kita langsung bikin 4 wallet ya, atau 4 apa ya disebutnya ya, 4 wallet lah ya. Nah, ini caranya kalian tinggal klik saldo akun kalian nih, saldo tradingnya. Jadi kalian tinggal pilih tambah akun. Nah, ini tinggal dipilih walletnya mau apa nih, mau dolar, mau euro, mau rupiah, USDT ya. Kalau saya udah disamain aja biar nggak pusing, rupiah-rupiah gitu semua. Nah, ini misalkan kalian namain wallet kedua ini, kalian namain misalkan untuk WD ya, untuk penarikan duit, withdraw. Udah gitu tambah lagi wallet ketiganya, ini misalkan ditambahin namanya backup account ya, backup saldo lah. Oke, nah udah gitu yang terakhir ini buat kalau misalkan kalian gatal nih atau dana kenakalan ya, boleh. Nah, ini misalkan dari profit kalian 100.000, kalian mau distribusiin ke wallet yang lain berapa. Ini anggaplah ini profit kalian, target harian kalian 100.000 ya. Ini kalian bisa kalian transfer. Jadi kalian pilih walletnya yang mau yang mana. Misalkan untuk WD 50.000 ya. Ini contoh nih. Kalian transfer 50.000. Nah, udah gitu ini masih ada nih 50.000 lagi. Nah, ini kalian bisa pindahin ke backup misalkan 30.000 ya. Nah, udah gitu sisa nih. Sisa 20.000-nya lagi kalian bisa pindahin ke wallet dana kenakalan. Jadi kalau kalian gatal gitu ya, masih pengen open posisi, kalian bisa menggunakan saldo dana kenakalan kalian. Nah, transfer ya. Ini jadi modal kalian tetap utuh 4 juta nih. Modal tetap utuh, ini tinggal diakumulasiin dalam waktu sebulan misalkan ya. Misalkan dalam sebulannya kalian jadi berapa nih? Ini dikali aja 30 dalam sebulan, berarti 1.500.000. Ini dikali 30 juga dalam sebulan misalkan, berarti 900.000 ya. Ini juga dikali dalam sebulan, 20.000 dikali 30 ya, 600.000. Oke, misalkan untuk backup dan dana kenakalannya udah cukup banyak nih. Misalkan dibagi aja backupnya berapa nih ke dana kenakalan. Misalkan backup udah cukup banyak tadi ya, kita bagi. Misalkan kita 15.000 aja baginya. Nah, yang dana kenakalan 20.000-nya tadi itu bisa buat nambahin modal kalian lagi. Nah, kamu tamain lagi. Ini dibagi ini. Balikin lagi. Nah, itu kan capital gain-nya nanti naik. Nah, dengan capital gain-nya naik itu disebutnya compounding. Nanti seiring berjalannya waktu nanti open posisinya juga bakal naik. Open posisi naik, targetnya juga bakal naik. Target hariannya misalkan yang awalnya modal 4 juta, target hariannya 100.000. Nanti seiring berjalannya waktu misalkan modal 5 juta, naik misalkan sehari jadi 100 berapa? 110.000, 120.000 gitu. Dan open posisi pun naik beriringan semuanya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa modalnya kecil, cara biar gedenya gimana? Itu bisa pakai compounding salah satunya ya. Dan dari yang modal jutaan juga bisa naik ke puluhan juta dengan menggunakan si compounding yang tadi, yang ini. Ya, ini bisa dikocok. Misalkan kalian mau porsinya berapa nih? Misalkan WD-nya 30%, di backup 30%, dana kenakalan 30%, nanti 10%-nya buat nambahin modal utama kalian. Boleh. Nah, nanti kalian WD per minggu aja. Per minggu atau per bulan boleh. Jadi sekalinya WD itu kerasa. Dan kalau udah WD kalian nggak akan mikirin kalau loss saya gimana ya. Kalau loss gimana? Karena kan kalian udah ada di backup modal ini. Backupnya berapa? Nanti ketika loss tinggal ditambahin ke sini. Gitu. Jadi apa yang udah di WD-in jangan sampai kepikiran buat langsung didepoin lagi kalau loss. Misalkan pakai backup modalnya yang ini.
ya. Dan kalau udah target, jangan pakai modal utama lagi, pakailah modal dana kenakalan yang ini, ya. Ya sampai modal utama kalian dipakai gitu. Kalau udah target, udah aja, mending buat besok lagi. Kalau memang masih gatal ya pakai aja dana kenakalan yang ini. Kalau ininya habis ya udah itu stopnya, ya. Jadi kalau kalian emang gatal, pengennya OP terus, gunakan yang ini. Tapi kalau kaliannya nggak ada saldo ini, bisa ditambahin dulu nanti. Misalkan kalian nabung dulu seminggu tuh buat awal-awal dana kenakalan. Nah, nanti kalau udah profit, baru pindahin lagi misalkan di WD, di backup, atau ke modal utama lagi. Proporsinya terserah kalian. Ya, seenaknya kalian aja. Nah, ini enak sebenarnya untuk menaikkan modalnya. Ya, apalagi yang modal-modal minim, di modal 300.000, modal 1 juta ke bawah lah. Itu lebih enak. Misalkan sehari target 50.000, langsung kalian bagi. Bagiannya masukin kemana? Nanti kalau udah, minggu depannya baru WD. Yang penting ini udah keisi, backup keisi, dana kenakalan keisi, modal utama pun nambah gitu. Jadi kalian nggak stuck dengan misalkan profit sehari, profit misalkan 200.000, tapi besoknya loss lagi. Sayang kayak gitu. Mending sabar aja, step by step, pelan-pelan, yang penting pasti. Kaliannya nggak banyak WD depo, nanti malah kaliannya mikir, wah ini trading itu sebenarnya bisa nggak ya? Malah jadinya ragu sama kemampuan kalian sendiri. Padahal kalian tuh udah bisa. Cuman kebetulan money manajemennya kurang bagus, jadinya malah loss. Tapi kalau kalian udah terapin 4 wallet, compounding, harusnya sih kalian lebih enak ya buat ngatur uangnya, lebih santai, dan WD-an kalian itu kalau udah mau dipakai langsung dipakai bebas. Nggak usah mikirin, aduh kalau loss saya harus depo lagi. Tapi sedangkan saya ada kebutuhan yang lain. Tapi kalau kalian pakai compounding dan 4 wallet ini, kalian udah aman dari yang kayak gitu. Beban pikiran itu udah ngurangin lah ya, yang kayak gitu. Dimana kalian loss ya kalian ambil dari backup aja. Kalian butuh ya kalian tarik dari yang WD. Kalian gatal karena tapi udah target, ya kalian pakai dana kenakalan nih. Kayak gitu guys, itu caranya menggunakan compounding dan cut wallet. Ya, atau misalkan eh, kalian mau nih langsung deposit lebih besar gitu. Langsung dibagi ke semuanya di sini. Boleh, misalkan saya punya 4 juta. Ya, 4 juta, saya mau punya backup saya itu kurang lebih 1 juta. Ya, kalian tinggal pindahin 1 jutanya ke sini. Dipindahin kayak gini. Berarti modal utama kalian 3 juta. Oke, untuk dana kenakalan saya pengen punya modal misalkan 500.000 biar enak open posisinya juga nggak nanggung ya, biar kompensasi lebih tenang juga meskipun ini dana nakal doang, dana gatal, atau misalkan bisa ngelihat market terus nemuin momen, nggak apa-apa, berarti modal utama kalian 2,5 juta ya, nggak jadi masalah, semuanya masih oke-oke juga, fine-fine aja. Nanti kalian udah dapat segini, udah punya backup kalian, udah punya dana kenakalan, ya udah tinggal profitnya dibagi aja ke wallet untuk di WD dan wallet untuk modal utama kalian. Jadinya nggak pusing gitu. Ya, semuanya udah disediakan dari awal. Itu kalau misalkan mau besar, tapi kalau misalkan dari awalnya kecil ya udah paling dari profit aja ngebaginya. Ngebagi ke WD, ngebagi ke backup, kebagi ke dana kenakalan kalian masing-masing. Gitu. Jadi enak lah buat kaliannya, untuk jangka panjang tradingnya enak, untuk kaliannya sendiri juga enak, dan untuk manajemen kalian menjaga keuangan di akun trading kalian juga enak ya, daripada misalkan kalian modal 300.000, kalian profit sehari ini 100.000 atau 200.000, kalian WD semua, besok depo lagi 300, kalian loss. Nah nanti kalian yakin, kemarin aja saya profit 200, masa sekarang saya loss? Kalian depo lagi, depo lagi, depo lagi, sayang. Mending kalian konsisten aja. Profit harian kalian kecil, tapi konsisten. Karena percuma kalian hari ini profit 200.000, besok habis 500.000, itu sia-sia namanya. Lebih baik kalian sehari profit 50.000 tapi terusan. Panjang gitu jangkanya. Ya,
Jadi jangan asal juga untuk menerapkan money managementnya. Jangan yang penting profit, ya. Kalian juga harus memikirkan gimana ketika terjadinya loss, ya. Ini harus ada backup di sini. Gitu. Jadi misalkan dengan open posisi kalian start 15.000, K1 40.000, H2-nya 100.000 dan loss. Ya udah, kalian ambil backupnya dari sini 155.000, pindahin ke sini. Next open posisi kecil lagi aja, nggak apa-apa, aman. Ya, misalkan ya udah untuk sementara waktu kalian recovery dulu loss 155.000 yang tadi. Udah lewat dari situ langsung pindahin lagi ke WD-an sama ke backup gitu. Jadi aman ke kaliannya, tenang kaliannya juga nggak banyak pikiran karena kalian fleksibel gitu tradingnya, nggak harus berpatok pada satu akun doang. Kalau ini habis ya udah habis segalanya. Jangan sampai kayak gitu. Ibaratkan dagang lah, kalian udah punya simpenan ketika dagangan kalian sepi gitu. Kalian punya tabungan. Oke, mungkin sekian dulu aja ya untuk pembahasan compounding dan pathology. Oke, bye-bye guys.